Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Nyata Kehidupan. Sebelum mulai menonton Cerita Nyata Kehidupan, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk, kita simak ceritanya. Pulang kerja, lihat istri mandi dengan pintu terbuka. Saat ikut masuk, suami nangis ternyata. Semoga video yang kami sampaikan ini dapat menyadarkan para suami yang banyak menuntut para istri. Aku tidak berani menyebut diriku sebagai orang baik, tapi di mata banyak orang, aku adalah orang seperti itu. Stabil berpenghasilan cukup, sayang istri, aku pikir dalam masyarakat sekarang yang banyak godaan, mampu untuk tidak tergoda dengan itu semua. Sudah lebih dari cukup untuk disebut sebagai pemuda yang baik. Istriku adalah cinta pertamaku. Kami berpacaran selama 3 tahun sebelum memutuskan untuk menikah. Kami saling pengertian sangat dalam, sehingga hanya dengan saling memandang saja sudah tahu apa yang dipikirkan masing-masing. Aku sendiri yakin bahwa kehidupan pernikahan kami seperti ini karena itu boleh dikatakan bahwa kami menjalani pernikahan yang bahagia. Setelah menikah, istriku telah membuktikan dirinya sebagai wanita yang baik. Dia hampir menghentikan semua kegemaran dan hobi demi memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Sebelum berangkat kerja di pagi hari, aku hanya tinggal duduk. Sementara sarapan, perlengkapan, dan baju kerja sudah disiapkan oleh istri. Saat pulang kerja, makan malam sudah siap di meja, dan aku hanya tinggal makan saja. Semua pekerjaan rumah termasuk mencuci, menyapu, dan memasak juga sudah beres dikerjakan oleh istri. Keadaan ini berlangsung cukup lama, sehingga aku mulai merasa biasa dan berpikir bahwa memang seharusnya itu kewajiban seorang istri untuk suaminya. Aku sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan apapun di rumah. Lambat laun, aku mulai merasa seperti raja yang harus sudah disiapkan segala keperluannya di rumah. Setelah kami punya anak pertama, tentu saja kesibukan istriku bertambah. Dia tidak hanya mengurus rumah dan aku, tapi juga mengurus keperluan anak. Aku sering melihatnya sibuk, namun aku tetap tidak sadar saat di rumah. Aku terkadang bermain dengan anak sebentar, dan hanya itu saja. Tidak pernah membantu sedikit pun pekerjaan istri. Orang luar memandang keluarga kami sebagai keluarga yang bahagia. Suaminya pandai mencari uang, istrinya pandai mengurus rumah. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya saat ini pekerjaan istriku sudah terlalu banyak. Setelah beberapa tahun, akhirnya anak kedua kami lahir. Seorang gadis kecil yang cantik. Ini menjadi anggota baru keluarga kami, dan tentu saja itu artinya adalah tugas tambahan bagi istriku. Suatu hari, aku sedang bermain dengan anak kedua kami. Anak pertama kami menangis. Jadi istri yang saat itu sedang menyetrika meninggalkan setrikannya dan bergegas mendekati anak yang pertama. Ternyata dia lapar dan minta dibuatkan susu. Istriku pun segera memasak air untuk membuat susu sambil menenangkan anak pertama kami. Tiba-tiba telepon genggamku berbunyi, jadi aku bergegas ke kamar untuk mengangkat telepon. Hanya sementara saja telepon itu berlangsung selama sekitar 5 menit. Dan aku segera kembali ke anak yang kedua. Aku sangat terkejut. Anak keduaku sudah tergantung di tepi katel. Ternyata saat aku meninggalkannya, dia berusaha turun sendiri dari ranjang. Aku melihat istri sedang membuat susu untuk anak pertama. Aku pun memanggilnya dan langsung memarahinya. Bagaimana kamu sebagai ibu anak sendiri tidak diurus? Lihat anakku hampir jatuh dari ranjang. Istriku meminta maaf sambil menangis dan buru-buru menggendong anak kami. Terus meminta maaf karena lalai. Beberapa hari kemudian di kantor sedang akan diadakan rapat besar. Para direksi jadi para karyawan diperbolehkan pulang lebih awal. Maka aku pun segera pulang. Setelah tiba di rumah, saya menyadari bahwa istriku sedang mandi dan membuat aku terkejut. Dia mandi tanpa menutup pintu kamar mandi. Aku benar-benar tidak habis pikir dan langsung memarahinya. Kamu tidak punya sopan santun ya? Apa tidak malu telanjang dilihat orang? Untung aku yang masuk ke rumah. Bagaimana jika orang lain yang masuk? Dia menjawab, sayang, mari ke sini. Masuk ke kamar mandi bersama saya. Awalnya saya agak ragu dan bertanya-tanya dalam hati, tapi akhirnya aku masuk ke kamar mandi juga. Nah, lihat, dari sini kita bisa melihat jelas kedua anak kita.
Kalau aku menutup pintu kamar mandinya, lalu siapa yang akan mengawasi mereka? Bukan cuma itu, aku perhatikan istriku dengan seksama. Ada beberapa bekas luka di tangannya dan bawah betisnya juga mengalami lebam. Selain itu juga ada bagian tubuhnya yang berjalan. Aku menanyakan bagaimana dia bisa mempunyai semua luka itu. Dia menjelaskan bahwa semuanya itu terjadi saat dia melakukan pekerjaan rumah, juga saat mengurus anak kami. Tangannya melepuh terkena air panas untuk membuat susu. Bengkaknya terjadi karena dia mengangkat barang berat cukup lama. Tepat saat itu anak kedua kami menangis. Tanpa berpakaian dan dengan hanya mengenakan handuk, istriku segera menghampiri anak kami. Dia segera berusaha menenangkan. Ya, ternyata anak kami mengompol dan dia segera mengganti celananya. Celana yang kotor itu ditaruh ke keranjang cucian. Saat itu saya baru menyadari satu hal. Biasanya saat pulang kerja di waktu biasa, semua cucian sudah selesai dicuci. Kali ini saya melihat di tumpukan baju kotor itu ada bajuku, bajunya, serta baju kotor kedua anak kami. Itu adalah satu tumpukan baju kotor yang sangat banyak. Aku baru menyadari bahwa selama ini tanpa aku ketahui, ternyata istriku telah menanggung beban pekerjaan yang begitu banyak. Tiba-tiba hatiku terasa sakit, aku merasa sedih sekaligus malu. Aku baru sadar, saat itu anak pertama kami baru berusia 4 tahun. Anak kedua kami hampir berusia 1 tahun. Aku merasa bodoh dan bersalah. Sejak saat itu, setiap ada kesempatan, aku pasti akan membantu pekerjaan istri. Dan kini, bukan hanya pekerjaan istri. Eko sendiri tidak menutup pintu kamar mandi saat mandi, supaya aku juga bisa terus mengawasi anak-anak kami. Aku rasa seharusnya memang seperti ini. Sebagai suami istri, sudah sepantasnya saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Tak ada posisi yang lebih tinggi ataupun rendah di antara suami istri. Kehidupan suami istri yang bahagia cuma dapat terwujud kalau keduanya mau untuk saling memahami, juga saling pengertian. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.